Shalom Bapak Ibu Saudara, halo apa kabar untuk Anda semua yang saat ini sedang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita bersama-sama bersyukur karena hari ini adalah hari yang luar biasa dijadikan Tuhan. Di mana kita boleh kembali datang di dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan dan memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami, terima kasih Bapa. Besar setiamu bagi kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, hari yang Tuhan kembali berikan untuk kami. Kesempatan kami datang kembali beribadah bersama dengan Tuhan merupakan anugerah yang kami sangat syukuri bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah melindungi kami, menjagai kami sepanjang minggu yang kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Begitu banyak hal yang boleh bisa kami belajar bagaimana hidup kami. Kami mau persembahkan bagi Tuhan dan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu kami pagi ini sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar anugerahmu, kasih-Mu besar dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyatakan rasa syukur kami lewat pujian kami yang kami bawa kepada Tuhan pagi ini. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal
kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaanku. Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Curahkan urapan-Mu saat kami datang menyembah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Tuhan, kami berseru, Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud, kami sujud menyembah-Mu. Oh, curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus, dambaan. Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud, kami sujud menyembah-Mu. Curahkan urapan-Mu, urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami percaya ada Tuhan hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Oh, Yesus, dambaanku. Oh, Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari kita mau menyatakan rasa syukur di hadapan Tuhan. Yesus, Kau dambaan. Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, Kau dambaanku, Yesus. Yesus, Kau dambaanku. Ku sujud menyembah-Mu. Oh, curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu saat ku
Kami tahu Tuhan ada urapan-Mu mengalir bagi kami. Saat ini kami datang sembah Engkau Tuhan. Mari saudara mengalir bersama dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Oh, kami mengalir di dalam hadirat-Mu. Curahkan kuasa kasih-Mu bagi kami. Curahkanlah hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Oh, ada Engkau Tuhan di tempat ini bersama kami. Kami sembah, kami nyatakan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaib kasih-Mu dalam hidupku. Ku sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami bawakan suara dan pujian di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan terus hatimu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini pujian syukur kami hanya kepadamu. Hanya di dalam hadirat-Mu kami mau mengalir dalam kasih-Mu. Kami mau mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Bawa kami Tuhan, mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kesetiaan-Mu sempurna untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuhiku. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, takkan ku pernah ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Oh, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sebab Kau punya banyak cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara
selalu punya banyak cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, dan kami serukan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Yes Lord. Dan kami tenang di dalam segala caramu yang ajaib Tuhan. Kami manusia terbatas untuk memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kami, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib untuk kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lewat hamba-Mu yang Engkau urapi Tuhan, Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu yang akan memberi kekuatan baru bagi kami. Dan firman-Mu akan menjadi rema, menjadi pelita dalam hidup kami yang terus menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya di pagi hari ini. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Satu sukacita tersendiri bagi saya bisa memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang new life atau kehidupan yang baru. Saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca, Tuhan menginginkan kita untuk masuk kepada satu dimensi kehidupan yang baru. Tuhan menginginkan kita secara permanen untuk mengenakan manusia baru yang Tuhan ciptakan di dalam kekudusan dan kebenarannya. Kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan manusia lama menuju kepada manusia yang baru, ada fase di mana proses terjadi di sana. Kita akan mengalami proses untuk meninggalkan manusia lama kita, cara berpikir kita yang lama, semua karakter, kelakuan kita yang lama, kita perlu tinggalkan semua itu. Sebagian orang mereka diproses dalam hal melayani, sebagian orang mereka diproses dalam hal pendidikan, dalam karir mereka, dalam keluarga, bagaimana mereka mengambil keputusan untuk selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, proses ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Proses ini merupakan sesuatu yang Tuhan izinkan agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia.
Jadi kalau saudara bicara tentang new life atau kehidupan yang baru, selalu bersamaan dengan manusia baru. Roh dan pikiran kita diperbaharui, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin serupa seperti Dia. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar beberapa hal, ciri atau tanda-tanda seseorang yang telah menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia yang baru. Ciri atau tanda yang pertama adalah orang-orang tersebut mereka hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Sebab memang ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk tidak bertobat. Pertama kali Tuhan Yesus tampil di Galilea dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Dengan tegas dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara tidak akan bisa mengalami kehidupan yang baru, saudara tidak akan bisa mengalami dimensi yang baru kalau saudara tidak bertobat. Bertobat artinya saudara mengintrospeksi diri saudara. Bertobat artinya saudara mengevaluasi kehidupan saudara. Sudahkah pikiran saudara menjadi pikiran Kristus? Sudahkah perasaan saudara menjadi perasaan Kristus? Sudahkah kehendak saudara menjadi kehendak Kristus? Nah, ini yang menjadi problem, ini yang menjadi tantangan dalam kekristenan. Manusia punya 3 dimensi, ada dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah jiwa. Di dalam jiwa ada kehendak, pikiran, dan perasaan. Nah, kita berjuang untuk menaklukkan kehendak kita. Sebab memang dari naturnya kita sudah mewarisi dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kecenderungan manusia selalu untuk hal-hal yang jahat. Dan ini tidak untuk sebagian orang, semua orang mengalami hal ini. Makanya Rasul Paulus bilang, apa yang baik yang aku lakukan, malah yang jahat ada padaku. Kita sedang berjuang hari-hari ini saudara. Untuk masuk kepada kehidupan yang baru. Untuk terus mengizinkan Roh Kudus memperbarui batin kita, memperbarui jiwa kita, menyembuhkan jiwa kita. Sebab di dalam jiwa kita ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah saudara, inilah yang paling sulit untuk kita taklukkan. Makanya jangan heran ketika saudara melayani tapi saudara bisa jatuh dalam dosa. Jangan heran saudara sudah ke gereja tapi saudara masih bisa stres, bisa galau. Karena memang ada jiwa di dalam hidup kita yang selalu ingin menggiring kita keluar dari kehendak Allah. Kita perlu menaklukkan jiwa kita. Persembahkan jiwa saudara kepada Tuhan. Bagaimana menyesuaikan pikiran saudara menjadi pikiran Kristus. Karena kalau saudara punya pikiran Kristus, artinya saudara sedang dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kalau saudara punya perasaan Kristus, itulah pertobatan. Jadi untuk fase dari meninggalkan manusia lama kepada manusia yang baru, jiwa kita harus ditaklukkan. Kalau tidak, kita tidak masuk dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kehendak, pikiran, dan perasaan kita harus ditaklukkan. Sebab hal ini yang ingin menggiring kita kepada hawa nafsu. Hal ini ingin menggiring kita kepada jalan yang lain. Makanya di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku, kehendakmu bukan kehendakku. Apa yang kita pikirkan belum tentu Tuhan pikirkan. Apa yang kita rasakan belum tentu Tuhan rasakan. Dan apa yang menjadi kehendak kita belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Satu waktu saya selesai pelayanan dari kota Ambon dan saya diundang melayani di Makassar, saudara. Nah, pikiran saya harus pulang ke Palu karena sudah cukup lama tinggalkan anak istri. Jadi untuk orang yang mengundang saya cancel jadwal itu. Saya lebih memilih untuk pulang ke Palu untuk ketemu anak istri. Saudara tahu ketika saya dari Ambon terbang ke Makassar, saya pergi melapor di bagian penerbangan lanjutnya. Saudara tahu saya ketinggalan pesawat. Dalam hidup saya, seumur hidup saya baru ketinggalan pesawat pada momen itu saudara. Dan situ saya sadar ternyata keinginan Tuhan saya harus ada di Makassar. Nah itu yang saya bilang tadi. Untuk menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Bapa di sorga. Itu yang menurut saya perlu perjuangan. Saya sadar ternyata Tuhan inginkan saya melayani di Makassar. Saya telepon kembali orang yang undang itu.
Saya cerita ke dia, saya ketinggalan pesawat dan sebagainya. Dan dia cuma bilang, berarti Tuhan inginkan Bapak ada di Makassar. Dan saya, singkat cerita, saya ke tempat dia di Makassar. Saya melayani di Makassar dan Tuhan membuktikan kehendaknya untuk saya ada di Makassar dengan melawat umat-umat Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk menaklukkan keinginan kita. Keinginan hawa nafsu kita. Kalau sudah punya istri satu ya cukup satu. Seringkali ketika keinginan mata ini luar biasa, kita pengen yang lebih. Makanya Alkitab ngomong tadi di dalam Efesus 4, keinginan itu hawa nafsu. Manusia lama kita itu penuh dengan hawa nafsu. Dan ini harus ditinggalkan, ini harus dilepaskan, ini harus ditanggalkan. Inilah kenapa banyak orang yang melayani sering jadi batu sandungan. Karena mereka tidak mengenakan manusia yang baru. Mereka masih hidup dengan manusia yang lama. Dan doa saya di tengah-tengah persoalan kehidupan ini, saudara saya mengenakan manusia yang baru. Pertobatan dari kehendak, keinginan dan perasaan saudara. Untuk itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang sudah mengenakan manusia yang baru adalah mereka benar-benar mengalami pertobatan di dalam jiwa mereka. Karena kalau saudara sudah mengalami pertobatan di dalam jiwa, saudara akan semakin serupa seperti Kristus. Pikiran saudara bukan lagi pikiran saudara, tapi pikiran saudara menjadi pikiran Kristus. Perasaan saudara menjadi perasaan Kristus. Kehendak saudara menjadi kehendak Kristus. Hal yang kedua, ciri atau tanda seseorang benar-benar telah mengenakan manusia yang baru adalah mereka memiliki relasi yang baik dengan Bapa di sorga. Memiliki relasi yang baik ini dibangun dari sebuah kehidupan hasrat yang luar biasa kepada Tuhan. Kalau saudara nonton di TV, hampir semua stasiun-stasiun TV memberitakan tentang COVID-19. Hari ini kita sedang ada di persoalan, di tengah-tengah persoalan yang luar biasa. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, saudara. Hampir semua negara terpapar virus ini. Dan saudara, Tuhan inginkan sebuah hubungan hari-hari ini. Di mana ada doa yang terus dinaikkan, ada penyembahan yang terus dinaikkan, ada firman Tuhan yang terus direnungkan, saudara. Tuhan menginginkan sebuah hubungan. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan kehilangan hubungan dengan manusia. Makanya sampai detik ini, sampai hari ini, nabi-nabi masih tetap diutus. Rasul-rasul masih tetap diutus. Penginjil-penginjil masih pergi memberitakan firman Allah supaya manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan rindukan sebuah relationship, sebuah relasi yang baik antara manusia dengan Dia. Mari tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Sebab waktu cari Tuhan kita akan hidup. Waktu saudara di dalam hadirat Tuhan itulah tempat teraman di dunia ini. Saudara, tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Saudara mau kemana? Amerika, negara-negara Eropa, semua dilanda COVID-19. Tidak ada yang tempat yang aman di dunia ini. Tempat yang paling aman hanya di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita menyembah Dia, waktu kita berdoa, waktu kita mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan. Disitulah kekuatan kita, disitulah kemenangan kita. Bahwa saya hari-hari ini saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Melebihi dari apapun. Jadikan hubungan dengan Tuhan adalah prioritas terutama dalam hidup saudara. Mencari wajah Tuhan adalah prioritas terutama dalam kehidupan saudara. Sebab waktu saudara punya hubungan dengan Tuhan, yang lemah pasti kuat. Yang gelisah diberikan ketenangan hati. Yang sedang berduka cita dibuat Tuhan menjadi sukacita. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang kekuatan. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan mengandalkan kepintaran saudara. Jangan mengandalkan harta. Jangan mengandalkan apapun yang berunsur kepada manusia. Semua yang saudara andalkan di luar Tuhan ujungnya adalah kecewa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, artinya saudara mencari wajah Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan, saudara memberi waktu yang terbaik setiap hari buat Tuhan. Saya percaya kamu akan kuat hari-hari.
Mau COVID-19 ke, mau virus apapun, mau dunia ini bergoncang apapun, sehebat apapun. Waktu engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau punya hubungan dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu memberi engkau kekuatan. Pertolongan Tuhan membuat engkau tetap tegak berdiri sampai hari ini. 1.000, 10.000 boleh rebah di samping kiri kananmu. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap tegak berdiri. Menghadapi semua persoalan dalam kehidupan mereka. Saya ajak saudara untuk buka satu bagian firman Tuhan dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh yang menarik. Contoh yang perlu kita teladani. Bagaimana kehidupannya memiliki relasi yang baik dengan Bapanya yang di sorga selama dia ada di muka bumi ini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Bagaimana sebelum dia memulai aktivitas. Dia awali semuanya itu dengan berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Hubungan dengan Tuhan adalah kunci di mana saudara bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Hubungan dengan Tuhan ini akan membuat saudara mengalami satu kehidupan yang berbeda dengan banyak orang. Waktu semua banyak orang bilang tidak mungkin, waktu engkau berjalan bersama Tuhan, itu mungkin. Waktu banyak orang mungkin bilang tidak mungkin sembuh. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kalau engkau mengerti Tuhan, engkau akan tahu bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Dan jelas di dalam Alkitab tertulis, bagi Allah tidak ada perkara yang sukar. Tanda yang kedua adalah orang-orang yang telah mengenakan manusia yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka punya relasi. Mereka peka dengan suara Tuhan. Mereka mengenal suara yang mereka sembah. Mereka mengenal suara yang mereka percayai. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kita contoh. Pagi-pagi benar saudara. Waktu mungkin semua orang sedang tidur terlelap. Waktu semua orang mungkin sedang sibuk. Tapi Tuhan Yesus selalu memberi waktu yang terbaik untuk Bapanya yang di sorga. Agar dia mengerti apa yang Bapanya inginkan dalam kehidupan. Kalau hari-hari ini saudara punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Kabar apapun yang saudara dengar hari-hari ini. Berita apapun yang saudara dengar hari-hari ini. Tidak akan memberi pengaruh kepada iman saudara. Tidak akan memberi pengaruh kepada penyembahan saudara. Dan waktu saudara terus mencari Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam pencarianmu kepada Tuhan, maka engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa di muka bumi ini. Mereka yang memiliki relasi dengan Tuhan adalah mereka yang sungguh dahsyat dalam segala sesuatu. Mereka diberkati Tuhan ketika semua orang dalam kesulitan. COVID-19 ini banyak orang kesusahan saudara. Banyak di PHK, banyak diberhentikan sejak tidak terhormat, banyak orang kelaparan, banyak orang kekurangan bahan makanan segala macam. Tapi saya percaya umat Tuhan yang atasnya namanya disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, maka Tuhan akan membuat melimpah setiap lumbung-lumbung saudara. Tuhan inginkan saudara mencari wajahnya hari-hari ini. Melebihi dari semua yang bisa saudara andalkan dalam kehidupan. Orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Kalau saudara mengandalkan manusia, ujungnya kecewa. Saya sering melihat orang-orang yang kecewa dan berkata, Pak, ternyata teman saya tidak bisa tolong saya. Saya pikir dia bisa tolong saya, dia punya banyak uang dan sebagainya. Jangan andalkan manusia. Hari-hari ini saudara mau berlari ke dokter, dokter pun takut mau periksa pasien gara-gara COVID-19 saudara. Satu waktu saya diundang doakan seorang yang sakit saudara. Dan dia cerita, Pak Pendeta, saya ke dokter, saya hubungi dokter. Dokter tidak mau ketemu. Karena penyakitnya itu berurusan dengan pernapasan saudara. Nah COVID-19 ini salah satunya kan pernapasan yang diserang. Nah kalau dokter sudah dengar sakitnya,
Dokter hanya suruh asisten kasih obat dan seterusnya, saudara. Dokter tidak mau ketemu. Dokter pun takut dengan COVID-19, saudara. Saudara bayangkan. Nah, ini kesaksian yang saya dengar dari jemaat. Dan saya bilang ke Bapak itu, Pak, andalkan saja Tuhan. Sewaktu saudara andalkan Tuhan, saudara kuat. Lazarus saja 4 hari yang sudah mati, Tuhan mampu sembuhkan. Kalaupun saudara terpapar penyakit yang langka, kalau saudara datang dengan hati yang hancur dan datang dengan kerendahan hati, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Hari-hari ini kita sedang dikondisikan, dunia ini sedang dikondisikan, umat Tuhan sedang dikondisikan untuk bagaimana mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. COVID-19 ini virus mematikan, saudara. Indonesia sampai hari ini sudah 30.000 lebih yang terpapar COVID-19. Dan pertanyaannya, di mana kuasa Tuhan, di mana pertolongan Tuhan? Semua itu bisa saudara dapatkan atau saudara terima ketika saudara mencari wajahnya. Makanya Tuhan inginkan hari ini umat yang di atasnya nama Yesus Kristus disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya. Maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Hubungan dengan Tuhan ini sangat luar biasa. Ketika saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara akan melihat apa yang orang lain tidak lihat. Ketika orang lain tidak lihat sesuatu yang begitu berpotensi, melihat sesuatu kesempatan, saudara bisa melihat itu. Sebab orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mampu melihat hal-hal yang mustahil, saudara. Ketika semua orang berkata, tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Saya mau dorong setiap Bapak Ibu jemaat saudara yang saya kasih untuk mari kita lebih giat meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa, penyembahan, perenungan firman Tuhan. Mari tiap hari lakukan itu dalam hidup saudara. Hari-hari ini kekuatan kita hanya ketika kita ada di hadirat Tuhan. Kekuatan kita hanya ketika kita menyembah Tuhan. Kekuatan kita hanya ketika kita berdoa di hadirat Tuhan. Kekuatan kita hanya ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itulah hubungan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi yang terakhir, ciri atau tanda orang yang telah mengenakan manusia yang baru adalah mereka hidup di dalam perubahan. Sudahkah orang melihat saudara berubah? Sudahkah orang melihat saudara benar-benar mengalami pergeseran kehidupan? Yang jadi dari pelit jadi murah hati. Yang suka marah-marah istri jadi tidak lagi marah-marah istri. Nah saudara, perubahan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah tetangga-tetangga saudara melihat perubahan dalam hidup saudara? Sudahkah istri, anak-anak saudara melihat perubahan dalam hidup saudara? Saya pernah tanya ke istri saya, kurang lebih 10 tahun kami hidup dalam rumah tangga, dan saya tanya, sayang, kamu lihat saya udah berubah bu? Gitu. Nah puji Tuhan dia bilang, saya sudah lihat kamu berubah Juan. Kalau saya tidak berubah, omong kosong yang saya bilang saudara. Melayani tanpa perubahan akan hanya jadi kemunafikan saudara. Nah orang-orang yang dikatakan telah mengenakan manusia yang baru harus memanifestasikan perubahan yang nyata orang lain bisa lihat. Sebab kalau saudara melayani, terus saudara masih pakai manusia lama, kamu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya harap saudara mengerti dan izinkan Tuhan memperbarui pikiran saudara. Izinkan Tuhan memperbaharui jiwa saudara agar perubahan itu bisa termanifestasi dengan nyata. Dan ketika orang melihat perubahan saudara, orang akan memuliakan Bapa di sorga dengan cara hidup saudara. Saya pastikan saudara mengalami perubahan yang nyata. Sehingga ketika orang melihat perubahan yang nyata dalam kehidupan saudara, orang memuliakan Bapa di sorga. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya akan coba bacakan untuk Bapak saudara dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Nah saudara tidak akan pernah bisa mengalami perubahan sebelum saudara memberi sesuatu kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini dikatakan kita mempersembahkan hidup saudara. Hidup kita dipersembahkan saudara. Nah ketika saudara mempersembahkan kehidupan saudara, maka Tuhan akan merubah kehidupan saudara. Kalau saudara tidak mengalami perubahan, kekristenan saudara tidak akan menarik bagi banyak orang. Itulah kenapa saya sadar saya pernah membaca sebuah kisah tentang Muhammad Gandhi. Ketika dia pergi ke satu gereja dan ingin beribadah, saudara tahu orang-orang di gereja menolak dia hanya karena warna kulit, hanya karena dia berbeda saudara. Dan saudara lihat ketika orang-orang yang katanya melayani Tuhan tapi hidupnya jadi berkat. Muhammad Gandhi adalah seorang tokoh yang sakral bagi negara India, yang jasa-jasanya sampai hari ini dikenang oleh masyarakat India. Dan ada satu ungkapan statement Muhammad Gandhi yang sangat terkenal sampai hari ini. Dan dia bilang, I like Jesus, but I don't like Christian people. Dia suka Tuhan Yesus, tapi dia tidak suka orang Kristen. Nah, inilah yang saya mau bilang, kalau kehidupan saudara tidak jadi berkat, hidup saudara tidak berubah, hidup saudara begitu-begitu saja, ke gereja tapi ngomong dengan orang suka nyakitin, suka singgung orang, suka kepo orang, suka cerita orang punya kekurangan. Nah, ini orang-orang Kristen yang bisa mematikan pergerakan Tuhan dalam komunitas orang percaya. Saudara mau atau tidak mau, saudara setuju atau tidak setuju, saudara harus berubah. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengalami perubahan. Izinkan Roh Kudus untuk mengenakan manusia baru dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab orang yang berubah akan menghasilkan buah dalam kehidupan. Sampai akhir kehidupan Muhammad Gandhi tidak pernah tertarik jadi orang Kristen. Karena dia punya pengalaman yang buruk dengan orang Kristen. Penolakan yang terjadi terhadap kehidupan Muhammad Gandhi membuat dia tidak tertarik untuk melanjutkan imannya. Ini bukan soal cara berdoa, cara menyembah. Itu bukan jadi persoalan. Tapi ini bicara soal cara hidup saudara bagaimana. Hidup saudara dengan tetangga sehari-hari, mereka lihat karakter saudara tiap hari. Bagaimana hidupmu sehari-hari. Itu yang jauh lebih penting. Ini bukan soal nangis-nangis di gereja, merinding-ding-ding-ding di gereja saudara. Tapi ini soal cara hidup yang harus mencerminkan karakter Kristus. Di kuburan juga lu bisa menangis. Di kuburan juga lu bisa merinding. Tapi pertanyaannya, apakah hidup saudara jadi berkat? Kalau di gereja, ya semua orang harus baik saudara. Tapi sesudah saudara pulang, di rumah saudara masing-masing, sudah itulah saudara. Maka itu mari perubahan itu dimulai dari diri saudara sendiri. Izinkan Roh Kudus merubah saudara terlebih dahulu. Karena perubahan itu tidak bisa diajarkan. Perubahan itu harus dicontohkan dengan cara hidup. Karena kalau saudara sudah mengalami terobosan dalam perubahan hidup saudara, orang lain sekelilingmu akan juga diubahkan. Karena perubahan itu menular sifatnya. Saya pernah melihat ini dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana ketika perubahan dari satu orang itu telah meradiasi sekelilingnya saudara. Perubahan adalah sesuatu perpindahan gaya hidup saudara. Satu perubahan pola pikir, paradigm yang dirubah. Izinkan Tuhan merubah saudara. Di tengah-tengah persoalan ini kita stay at home. Kita terus ada di rumah dan mari evaluasi, introspeksi diri saudara supaya saudara mengalami perubahan dari pertobatan yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Perubahan adalah pertumbuhan dalam pertobatan. Kalau saudara tidak berubah, pertobatanmu tidak bertumbuh. Doa saya saudara mengalami perubahan hari-hari ini. Supaya pertobatan saudara terus bertumbuh.
sampai saudara mengenakan manusia baru secara permanen. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi ciri atau tanda orang yang telah mengenakan manusia yang baru adalah, yang pertama, mereka hidup dalam pertobatan. Yang kedua, mereka memiliki relasi yang baik dengan Bapa di sorga, atau hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Dan yang ketiga, mereka hidup di dalam perubahan. Kiranya kebenaran ini memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun Anda berada hari-hari ini. Doa saya Anda tetap kuat, Anda tetap semangat, Anda tetap bergairah, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita datang menghampiri Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Suci, suci, kuduslah Engkau. Haleluya. Haleluya. Biar urapan rohmu bekerja pada hari ini. Dimanapun jemaatmu berada hari ini yang sedang menyaksikan. Tuhan, urapan Roh Kudusmu memberikan sebuah pertobatan bagi kami. Supaya manusia baru itu bisa kami kenakan di dalam pertobatan yang sejati. Roh Kudus membangkitkan gairah kami. Supaya kami rindu, kami haus dan lapar akan hasrat firman Allah, hadirat Tuhan. Ada doa yang dinaikkan, ada penyembahan yang terus dikumandangkan. Dan terlebih itu Roh Kudus, mari rubah hidup kami. Supaya karakter kami semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. Hidup kami semakin hari seperti Yesus. Supaya kekristenan kami menjadi menarik. Untuk banyak orang bisa datang kepadamu lewat cara hidup kami. Dan biar kami kenakan manusia baru secara permanen. Dari hari ini sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami terus berjalan di dalam dimensi Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Biar kami terus mengalami pertobatan hari demi hari. Kami memiliki relasi yang baik dan kami hidup dalam perubahan. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan di akhir ibadah ini, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang baru daripada Tuhan. Di minggu yang baru ini, saya percaya segala hal-hal baru Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Setiap orang yang tetap melekat kepada Tuhan, setiap orang yang tetap mau untuk hidup bersama dengan Tuhan, setiap orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah bagi kita. Itu akan tergenapi bagi setiap kita. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu di tengah setiap kehidupan kami. Di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami hari ini Bapa. Dan kami bawa minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Baik itu kesehatan kami, baik itu Tuhan kehidupan hubungan kunci kami, rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan. Segala usaha pekerjaan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya segala sesuatu yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau sendiri akan melakukan bagian-Mu atas kami, memenuhi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Saudara yang kekasih, angkat kedua belah tangan-Mu. Aminkan setiap kata-kata berkat yang Engkau rindu terjadi dalam hidup. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Diperluas daerahmu. Tangan Tuhan yang akan menyertai dan melindungi engkau dari segala malapetaka. Kesakitan dijauhkan dari hidupmu.
Sebab Dia Tuhan Allah yang akan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu bagi hidupmu. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.